di sebuah kampus ada seorang mahasiswa akan mengikuti besok atau lusa, dia akan mengikuti ujian mata kuliah seperti apa ya, ekosistem burung begitulah. Dia belajar dengan giat luar biasa, sehingga di dalam otaknya, di dalam pikirannya, saya akan sukses, saya akan berhasil, saya akan mendapatkan nilai tinggi. Dia belajar luar biasa tanpa henti, siang malam dia belajar. Pas di hari ujian, dia kaget. Soal yang keluar tok satu. Tebaklah nama burung, sebutkan nama burung berdasarkan kaki-kaki burung di bawah ini. Ada gambar kaki ya? Gambar kaki tok. Lalu disuruh sebutkan gambar nama burungnya apa. Oke. Marah dia. Luar biasa, emosinya luar biasa. Yang marah ini siapa tadi? Si mahasiswa. Oke. Mahasiswa, karena dia menganggap mungkin soalnya ilmiah lah. Oke. Karena mahasiswa, rupanya cuma disuruh tebak nama dari kaki burung. Berdasarkan kaki. Oke. Marah dia. Langsung dia bawa kertas ujiannya, tanpa nama, tanpa jawaban. Kertas kosong, dia bawa, dia jumpai dosennya. Komplain. Mata kuliah Bapak, ini mata kuliah paling jelek selama saya kuliah. Marah dia. Dan Bapak dosen paling jelek selama saya kuliah di kampus ini. Katanya begitu. Kata dosen itu dengan santai, oke, kamu gagal mata kuliah saya. Ditarik kertas yang ada di tangan mahasiswa itu diambil oleh dosennya. Ditarik. Ketika ditarik, oke, kamu gagal. Coba lihat, siapa namamu? Kosong kertasnya, nggak ada nama. Diangkat celananya. Nih kaki saya. Coba tebak nama saya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadza mardiyan 'indak faftah qulubana wa sam'ana wa absarana wahdina ila siratikal mustaqim. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast ini tentunya, dan alhamdulillah sahabat sekalian telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini. Beliau bernama Tengku Raidi Rizky Ansari LCMA. Nah, beliau merupakan Dewan Guru di Pondok Pesantren Insan Qurani, dan juga beliau alumni S1 di Kuliah of Syariah Science Kesultanan Oman, dan kemudian S2 beliau di International University of Africa Sudan. Dan untuk tema yang akan kita bahas di sini tentunya yaitu lingkungan yang baik demi generasi yang baik. Langsung saja kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tengku Zul. Masya Allah. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kami lihat Tengku hari ini sangat cerah ya. Apa mungkin karena cuacanya juga cerah? Karena baru diterpa oleh cahaya matahari di luar. Walaupun ini sudah sore, tapi mataharinya masih menyengat, masih panas. Masih panas ya. Tapi walaupun cerah, cuaca di sana, kami memandang Tengku ini sejuk. Masya Allah. Kalau kita memandang orang saleh memang seperti itu teman-teman. Saya merasa sejuk karena di sini ada AC. Iya. Oke, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak Tengku telah hadir di sini. Sama-sama Tengku Zul. Oke, untuk tema yang akan kita bahas di sini Tengku pada kesempatan hari ini yaitu temanya lingkungan yang baik demi generasi yang baik. Nah, ini temanya sangat sangat penting untuk di generasi ini, dan sangat penting untuk kita bisa menjaga generasi yang dimana generasi tersebut akan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Bayangkan Tengku, ini karena kita angkat pembahasan masalah generasi. Tengku Zul punya pengalaman kan? Iya, saya punya pengalaman nih. Ini dahsyat sekali. Dan bahkan saya hampir
emosi saya tuh. Bayangkan ketika waktu itu saya di waktu sore, kami biasalah sore itu cari kopi. Karena mata sudah ngantuk, akhirnya kami cari kopi sama teman-teman. Kemudian pas di warung kopi tersebut, kita tidak menyebutkan apa nama warkopnya. Di situ ada beberapa anak sekolah, dan kemudian ketika kami duduk di warkop tersebut dan di belakang kami ada anak-anak yang masih sekolah. Usia sekolah. Itu sore. Iya. Sore. Bukan di jam sekolah. Bukan. Nah, kemudian lantas apa yang kami dengarkan terhadap ucapan yang mereka keluarkan? Mereka mengeluarkan kalimat-kalimat, maaf, kalimat toksik kalau anak sekarang istilahkan. Itu seperti ada kebun binatang di mulutnya. Jadi kalimat-kalimat binatang yang diucapkan. Jadi kami takut lama-kelamaan mereka ucapkan itu, nanti takutnya tempat itu bernajis. Karena banyak dikeluarkan kata-kata binatang yang bernajis. Iya. Oke, sahabat Dia Podcast Channel yang tercinta, tanpa menunggu lama langsung kita akan bahas di sini dengan tema lingkungan yang baik demi generasi yang baik. Kepada Tengku kita persilahkan. Terima kasih Tengku Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tengku Zul, memang itu keresahan kita bersama. Di mana-mana memang kita melihat fenomena itu. Dan telah terjadi pergeseran makna warung kopi. Dulu warung kopi itu kan tempat mencari inspirasi, diskusi, silaturahmi. Kalau mau jumpa dengan seseorang yang udah lama nggak ketemu, Pak Dadu, Pak ngopi. Positif. Bahkan dulu kalau saya lihat para dosen, para guru-guru itu diskusi mereka di warung kopi, mencari bahan-bahan yang bagus untuk generasi kita. Tapi mungkin gara-gara game, sehingga sekarang orang sudah malas ke warung kopi gara-gara ada mungkin generasi-generasi kita yang memanfaatkan warung kopi bukan untuk mencari inspirasi, malah untuk yang sebaliknya. Ini yang jadi negatif sekarang ya. Baik Tengku Zul, seperti pertemuan sebelumnya, mohon maaf karena mungkin saya banyak bercerita nanti, banyak bercerita tentang kisah-kisah yang menjadi bahan pelajaran bagi kita. Masya Allah. Karena saya lihat begini, karena memang saat bercerita itu sepertinya lebih masuk ke dalam hati kalau kita bercerita, betul, daripada teori-teori biasa kan, lebih melekat lah begitu. Jadi kita mulai dari begini. Di sebuah kampus ada seorang mahasiswa, dia akan mengikuti besok atau lusa, dia akan mengikuti ujian mata kuliah seperti ekosistem burung, begitulah pokoknya tentang burung. Dia belajar dengan giat luar biasa, sehingga di dalam otaknya, di dalam pikirannya, saya akan sukses, saya akan berhasil, saya akan mendapatkan nilai tinggi. Dia belajar luar biasa tanpa henti, siang malam dia belajar. Pas di hari ujian, dia kaget, soal yang keluar tok satu tok soal keluar. Soalnya apa? Apa itu? Tebaklah nama burung, sebutkan nama burung berdasarkan kaki-kaki burung di bawah ini. Ada gambar kaki ya? Gambar kaki tok. Lalu disuruh sebutkan gambar nama burungnya apa. Marah dia. Luar biasa, emosinya luar biasa. Yang marah ini siapa tadi? Si mahasiswa. Mahasiswa, karena dia menganggap mungkin soalnya ilmiah lah. Karena mahasiswa, rupanya cuma disuruh tebak gambar, tebak kaki, tebak nama dari kaki burung. Berdasarkan kaki. Marah dia. Langsung dia bawa kertas ujiannya. Tanpa nama, tanpa jawaban. Kertas kosong, dia bawa, dia jumpai dosennya. Komplain. Mata kuliah Bapak, ini mata kuliah paling jelek selama saya kuliah. Wow.
Marah dia. Dan bapak dosen paling jelek selama saya kuliah di kampus ini. Katanya begitu. Marah dia. Iya. Karena dia di luar di luar akal sehat dia. Ini kok begini soalnya. Kata dosen itu dengan santai, "Oke. Kamu gagal mata kuliah saya. Tahun depan pulang lagi." Wow. Oh, mak luar biasa. Ditarik kertas yang ada di tangan mahasiswa itu diambil oleh dosennya. Ditarik. Ketika ditarik, "Oke, kamu gagal. Coba lihat, siapa namamu?" Kosong kertasnya, nggak ada nama, nggak ada jawaban, nggak ada nama. Ditanya, "Namamu siapa?" "Kamu pokoknya gagal. Pokoknya kamu gagal. Tahun depan ulangi mata kuliah saya. Namamu siapa? Kenapa nggak tulis nama di sini?" Diangkat celananya. Nih kaki saya. Coba tebak nama saya siapa? Wassalatul maklumah. Sekarang maklumatnya, pesannya dapat, Gus. Maksudnya, oke, kalau mau tahu nama saya, nih kaki saya, lihat. Coba tebak nama saya siapa? Iya. Itu pembalasan yang apa ya? Cerdas ya. Cerdas. Jawaban yang cerdas itu. Oke. Kalau bahasa Aceh dua belah bah. Nah, begitulah kurang lebih kira-kira. Jadi di situ di akhir cerita itu, maka di situ ada pesan moral sebenarnya. As-su'al al-hasan yaqudu ila jawabil hasan. Bertanya dengan baik-baik, dengan cara yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan jawaban dengan yang baik-baik juga. Kita tidak betul kata mungkin kita sebutkan begini, harusnya jangan begitu jawabnya, harusnya mahasiswa ini harus punya adab dengan dosen dan sebagainya. Oke, di luar itu yang pesan moral yang ingin disampaikan adalah jika kebaikan itu kita mulai dari kita, insya Allah responnya juga akan baik, feedbacknya baik. Jadi mulai kebaikan itu dari kita sebenarnya. Maka saya Tengku Zul kurang setuju sebenarnya dengan orang yang berpendapat begini. Menyejih gad ngan lun si ga mentang lun si puluh ga si gad ngan ji si puluh ga gad ngan ke ji sebenarnya. Kalau dia baik sekali dengan saya, 10 kali saya lebih baik kepada dia. Dia bisa menjamin dirinya ya? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini maksudnya begini. Kalau ingin berbuat baik, kenapa tunggu orang lain berbuat baik dulu? Dia hanya senyum ke lu. Lah, senyum ke dia. Kalau Anda mau berbuat baik, mau senyum, udah Anda aja yang mulai duluan, jangan tunggu orang lain. Kenapa harus tunggu orang lain dulu? Nyo kan kalau gejak bak dukun peganda peng. Dukun yang menggandakan uang. Dukun menggandakan uang. Saat kita tiba di situ, diminta, "Sini uang Bapak 1 juta, saya gandakan, nanti Bapak dapat 2 juta." Katanya begitu. Dukun banga ya. Maksudnya begini, Tengku Zul. Kalau dia bisa gandakan uang, kenapa dia nggak kaya? Pertama itu. Yang kedua, kalau dia bisa gandakan uang, kenapa dia harus minta uang kita dulu untuk digandakan? Bahkan hampir enggaknya juga gandakan, baru kejuk udahnya. Mampu koknya sakti. Sakit. Logikanya kan begitu. Bajikan sakti tapi sakit. Jadi kebaikan dimulai dari kita. As-su'al al-hasan yaqudu ilal jawabil hasan. Bertanya dengan cara yang baik, insya Allah kita akan dijawab dengan cara yang baik. Makanya kita sering nih saya jumpai di kampung-kampung. Kadang tanya udah jauh kampung gop. Lalu kita bertanya alamat tanpa turun di atas Honda, di atas kendaraan roda 2. Bahkan maaf cakap, kadang-kadang tidak sengaja kita pakai "Assalamualaikum bang", pakai tangan kiri. Nuk tanya yang rumah bapak aja pat. Itu jawaban orang yang ada di situ. Pebak blukop, pebak warung. Biasanya dia tunjuk pakai kaki. Dia buat peta pakai kaki. Rano nejak, rano nuwit kedih nejak. Itu bisa-bisa bahkan dikasih alamat palsu lagi. Iplaku. Itu gara-gara mungkin itu cerminan dari as-su'al hasan yaqudu ilal jawabil hasan. Betul. Bertanya dengan yang baik, dengan cara yang baik, kita akan mendapatkan feedback yang baik juga, insyaallah. Jadi kita mulai dari diri kita dulu. Jangan berharap orang lain dulu. Jadi kita harus bisa al-istiqlal bil qarar.
istilahnya kita harus independen, kita harus punya prinsip sendiri. Jangan tunggu orang lain berbuat baik baru kita balas. Kalau mau, udah kita aja duluan. Nah, itu sama seperti, maaf Tengku Zul, biasanya kalau isi bensin di SPBU ambil waktu jam berapa? Saya kalau ngisi isi bensin atau BBM itu ambilnya di jam pagi ya. Dan sore. Pagi atau sore ya. Padahal itu waktu rame-rame. Waktu rame, betul. Iya. Malah saya begini tuh Zul. Saya anggap pagi sore rame, malam juga rame. Siang karena panas pasti nggak ada orang antri. Saya pergi ke SPBU malah rame juga sampai ke jalan antriannya. Kenapa? Karena cara berpikir orang lain sama dengan cara saya berpikir. Makanya kita perlu istiqlal bil qarar. Kita harus punya prinsip. Kalau memang mau pagi, udah pagi. Kalau mau sore, sore. Kalau kita berpikirnya begitu semua, coba lihat seperti ini pengalaman kawan saya ikut PNS, ikut tes CPNS. Ini kita ambil ke Gempang. Gempang, tahu Tengku Zul? Gempang perbatasan PD dengan Aceh Barat. Iya, saya pernah pergi tuh. Nyo dah cok Gempang. Pasti Gempang hana socok karena jauh. Iya. Rupanya semua orang berpikir dengan cara yang sama. Aduh. Akhirnya apa? Diminta satu orang yang daftar 120 orang. Di kota Sigli diminta satu orang yang daftar 30 orang. Gara-gara tacok ke di hujung, pasti hana socok. Semua orang pingin di Sigli, kita ambil sana aja. Rupanya semua orang berpikir dengan cara yang sama sehingga bertumpuklah di satu tempat. Itu makanya itu berpikir sepertinya orang nggak akan ambil ke situ. Sepertinya orang nggak akan isi minyak di SPBU di siang hari. Padahal sama cara berpikir kita semua sama. Iya. Itu yang jadi masalah ketika kita cara berpikir kita sama semua, maka itu akan menjadi kebaikan itu akan berkurang. Maksudnya semua menunggu senyuman dari si Pulan. Si Pulan menunggu dari saya. Akhirnya sama-sama nggak senyum karena tidak ada yang memulai. Ya makanya jangan tunggu. Kalau dia baik sekali dengan saya 10 kali lebih baik daripada dia. Jangan, nggak perlu tunggu dia berbuat baik, Anda langsung bisa berbuat baik. Nah begitu. Jadi itu mungkin hal kecil harus kita mulai dari diri kita dulu. Jangan tunggu orang lain berbuat baru kita lakukan. Kita mungkin Tengku Zul juga pernah mendengar seorang wali. Ini bukan wali ini ya, maksudnya kalau dulu namanya wali al-qaryah, wali tempat kita tinggal, pimpinan tempat kita tinggal di suatu daerah dilanda dengan kelaparan yang luar biasa. Lalu wali ini memberikan kebijakan, meminta kepada rakyatnya yang punya harta lebih atau susu lebih lah, tolong masing-masing bawa susu 1 gelas atau 1 gayung, lalu letakkan di dalam ember besar di tengah-tengah kampung. Jadi wali ini meletakkan sebuah ember besar di tengah-tengah kampung. Tolong isi susu ke dalam ember itu, isinya nanti malam. Jangan ada yang lihat kalau bisa. Oke. Untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang dilanda kelaparan, yang tidak mampu. Tapi kalau orang mampu mungkin mereka punya stok persediaan makanan dan minuman. Baik. Ada satu orang yang berpikir begini. Itu kan ada ember besar. Pasti nanti semua orang tuangkan susu ke situ. Kalau saya tuangkan air putih 1 gelas saja, 1 gayung saja, nggak akan berpengaruh. Air susu tersebut. Maksudnya nggak akan ada yang tahu bahwa saya masukkan air putih. Karena semua orang isi air susu. Saya air putih sendiri nggak apa-apa dong. Besok pagi ketika wali qaryah ini, wali desa, wali tempat mereka tinggal itu membuka ember yang besar itu, tidak ada setetes pun susu di dalamnya. Karena semua mereka berpikir dengan cara yang sama.
Ini sebabnya kita diminta untuk jika bisa melakukan kebaikan, lakukanlah walaupun dengan cara al-istiqlal bil qarar. Kita punya prinsip sendiri. Nggak usah mikir pasti orang lain nanti ada yang isi susu. Biar saya isi ini aja sendiri, nggak apa-apa. Ini kan sama dengan model apa namanya yang terjadi sekarang. Rata-rata begitu. Hana pupe ente na guru yang pegah, beklun yang pegah. Hana pupe jina orang cikdo yang pegah, beklun yang pegah. Nah, ini generasi kita sekarang. Ini problem yang sangat besar. Besar, Tengku Zul. Dulu Tengku Zul kan punya pengalaman mungkin. Saya juga punya pengalaman. Kalau kita bandel di Menasah dulu. Ditempeleng sama petugas atau bila atau tengku imum. Orang tua kita kalau tahu malah ditambah. Karena kita bandel waktu itu. Bandel. Dulu perasaan kita jika kita bersalah sepertinya semua orang itu orang tua kita. Kita mencoba untuk menipu orang tua kita dengan alasan pergi ke tempat lain. Dari rumah kita pergi ngaji. Iya, betul. Habis ke tempat ngaji akhirnya kita belok ke arah yang lain, ke sungai misalkan. Habis itu ada masyarakat yang melihat. Betul. Dia lapor sama orang tua kita, anak rau ni hana dijabut. Iya. Masih ada kepedulian itu. Masih ada. Sekarang di kampung-kampung kalau ada tengku imum yang marahin anak-anak karena ribut ketika sholat, datang orang tuanya. Drone tugas sedang imum, hanan tugas untuk niat dek anak lon. Maka kadang-kadang bukan anak yang salah, orang tua, didikan dari orang tua. Tarbiyahnya. Nah, inilah lingkungan seperti ini yang membuat generasi kita bisa jadi manja dan rusak karena kita membela mereka. Mereka salah, ditegur oleh orang tua. Padahal orang tua itu kadang-kadang memang kawan kita atau kawan orang tua kita malah. Tapi kita malah marah dengan mereka. Nah, jadi istiqlal bil qarar, itulah pentingnya kita mempunyai prinsip. Kalau saya ingin berbuat baik, saya berbuat baik. Makanya tidak perlu menunggu orang lain. Itu kan kejadian sekarang, terutama juga kalau kita lihat fenomena di Menasah atau masjid. Hana pupe kan agaknya, hana payah lunjak. Maksudnya hana lunjak tidro kah hana kurang jamaah. Betul. Kalau saya nggak hadir sendiri di masjid, orang lain kan ada, artinya nggak berkurang juga jamaah. Itu ada di pemikiran orang. Itu ada. Akhirnya kita lihat di Menasah atau masjid sebuah saf. Jita biling saf. Orangnya bisa kita hitung berapa orang. Kenapa? Karena semua orang berpendapat dengan berpikir dengan cara yang sama. Menyahana lun sidro hana pupe karena gob lain. Akhirnya istiqlal bil qarar. Kita punya prinsip sendiri tapi atas dasar kebaikan. Jangan malah mundur begitu. Nah, itu bagian daripada rumusan masalahnya, Tengku, kan? Betul. Nah, untuk penyelesaian masalah tersebut, Tengku, bagaimana itu? Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian masalahnya kita harus tarbiyah kita sebenarnya. Mentarbiahkan diri kita. Lalu otomatis itu akan berpengaruh kepada generasi kita. Begini misalnya, Tengku Zul. Ada sebuah keluarga. Dikenal dengan keluarga yang pelit, bakhil. Lalu keluarga ini didatangi oleh seorang tamu. Katakanlah keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan anak. Datang kawan ayahnya bertamu ke rumahnya ini. Lalu dipanggil anaknya, "Nek, sini sebentar. Tolong pergi ke pasar." Kalau orang Arab kan begitu. Mereka kan kalau misalnya datang tamu, mereka memuliakannya dengan daging, dengan makanan-makanan yang enak. Nek, sini sebentar. Tolong pergi ke pasar, belikan daging yang paling bagus. Ini kawan ayah nih. Kawan ayah udah lama nggak jumpa. Siap ayah, berangkat ya. Dia ke toko daging dulu. Lalu ditanya sama orang yang jual daging, "Pak, ini anak kecil yang mau beli daging. Pak, ada daging nggak? Daging yang paling bagus. Ayah saya minta daging paling bagus, yang paling lezat lah." "Ada."
Sama saya ada daging yang bagus, teksturnya itu sudah mirip dengan keju, saking lembeknya, empuknya, Lembut. Baik. Lalu anak ini berpikir, kalau memang seperti keju, kenapa saya beli daging? Beli keju aja yang lebih murah. Oke. Nggak jadi dia beli daging, dia pergi ke toko keju. Lalu ditanya di toko keju, dia bertanya lagi, Pak, ada keju nggak? Keju yang paling bagus? Ada. Keju yang paling bagus ada sama saya. Dan teksturnya itu sudah mendekati, karena lembutnya itu sudah mendekati sari kurma. Sari kurma, dia kayak sirup tapi dia agak lebih tebal sedikit. Sari kurma, dia lembut lah, lembut. Saking lembutnya keju itu. Kalau sari kurma, Dia berpikir lagi. Okay. Nah, jenius dia ini, jenius. Kalau memang keju itu yang bagusnya, teksturnya seperti sari kurma, kenapa nggak saya cari sari kurma saja? Oke. Ya. Dia ke toko yang ketiga. Pak, ada sari kurma nggak yang bagus? Ayah saya minta. Oke, ada. Sari kurma yang paling bagus ada di toko saya, dan teksturnya itu ini ibu-ibu ngerti nih, karena kalau minyak goreng kalau 2 kali 3 kali disaring semakin jernih tuh. Bahkan ada katanya minyak goreng sekarang bisa diminum karena saking jernihnya. Disaring entah berapa kali begitu. Itu ada istilahnya. Di ibu-ibu ngerti nih. Sari kurma itu paling bagus yang udah disaring berkali-kali, itu teksturnya seperti air putih. Anak ini berpikir lagi. Kalau begitu, air putih ada di rumah, ngapain saya beli di sini? Pulang dia dengan tangan kosong, Guzul. Dengan segala pemikiran pola-pola tadi. Pola pikirnya yang begitu. Oke. Nah, itu terbentuk pola pikirnya dari orang tuanya. Oke. Karena keluarganya pelit. Oke. Pulang ke rumah dia dengan tangan kosong. Ditanya sama ayahnya, Ainal laham? Mana daging yang saya suruh beli, nak? Ya, begini ceritanya ya. Diceritakan dari awal sampai terakhir. Oke. Singkat cerita, ayahnya mengusap kepala anaknya. Mutuah nih, mutuah karena memang ayahnya memang begitu. Jadi kalau anaknya sifatnya begitu, memang turun dia turun, kemudian dia puji. Ya, mutuah nih, mutuah. Tapi nak, katanya, ada satu hal yang kamu lupa. Kamu kan lari ke pasar dari satu toko ke toko yang lain. Sayang selopmu. Kalau bahasa Aceh, kau silop bak plung-plung. Dari satu toko ke toko lain, kamu lari-lari itu cari daging, cari sari kurma dan sebagainya. Kau silop. Kata anak itu, ayah, bek panik. Kok bek panik? Silop jamnya lencok. Cukup bere. Guzul kan? Cukup bere kan? Cukup bere. Jadi dijamin mutuahnya, daging dia tidak dapat, keju nggak dapat. Keju itu kan makanan kesukaan orang Arab, saya lihat. Sari kurma nggak dapat, air putih nggak dapat, cilop Jadi inilah solusi yang Tengku Zul tanyakan tadi. Adakah solusi? Memang itu memang tarbiyah dari kita, dari kitanya memang. Kalau anak-anak, apakah kita mengajarkan mereka untuk pelit? Tidak. Tapi mereka terbentuk atau terdidik tanpa sengaja, mereka terdidik untuk jadi orang pelit. Apakah kita pernah mengajar anak-anak untuk temenak, untuk mencaci maki? Tidak. Tapi mereka terdidik, bisa jadi karena kita, bisa jadi karena lingkungan kita. Lisanul hal ya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ya kan? Kondisi yang terlihat jelas itu dan lebih kuat, itu lebih fasih daripada hanya teori-teori biasa. Makanya saya setuju dengan pendapat yang mengatakan kalau kita buang sampah di tong sampah dan disaksikan oleh anak kita, itu 1000 kali lebih baik daripada teori tentang kebersihan. Nah,
Saya setuju. Maka sebenarnya dari kita itu tarbiyah gitu. Kalau bahasa lain lingkungan dan tarbiyah yang menentukan anak-anak ini baik atau tidak baik. Nah, berarti kalau seandainya apa yang kita lihat terhadap generasi ini, Tengku, berarti ya karena beberapa pendahulu dari mereka itu yang tidak memberikan contoh yang baik. Iya. Bisa jadi mungkin keluarganya baik, tapi pergaulannya, lingkungannya. Maka sekarang banyak orang tua yang sudah memilih untuk memasukkan anaknya ke pesantren karena melihat kondisi di luar sudah tidak stabil, sudah tidak steril, sudah kotor, bahkan dengan berbagai pergaulannya. Allah. Lantas bagaimana ketika seorang anak itu walaupun dia tinggal di lingkungan yang tidak baik, tapi akhlak dia yang baik, itu bagaimana? Itu kan langka. Tapi langka. Itu ada juga yang menyebutkan begini, lingkungan itu tidak berpengaruh. Contohnya seperti ikan katanya begitu. Iya. Sekitarnya asin tapi dia tidak asin. Tapi itu kan untuk ikan karena dia pengaruhnya bukan apa namanya masuk ke dalam jiwa begitu, tidak. Iya. Tapi lingkungan ini beda kan. Iya, betul. Ada juga di antara, karena begini seperti tadi kita sebutkan, kan anak ini mengikuti orang tuanya. Nah, kalau istilahnya tidak, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. iya betul. Biasanya kalau anak tengku jadi tengku, anak ulama jadi ulama, anak ustaz jadi ustaz begitu. Kecuali buah itu jatuh dari pohonnya kemudian ibalik iraya. Nah, itu bisa berbeda kan? Kondisinya bisa berbeda. Iya betul. Ada nanti memang yang di antara anak-anak yang itu anak-anak yang kurang baik lah katakanlah begitu. Ada juga yang bagus. Ya, itu mungkin ada didikan lebih dari orang tuanya. Nah, kemudian iya, itu memang dimulai dari rumah. Kemudian mungkin orang tua selalu memberikan hal positif, diingatkan kalau di luar itu harus begini, boleh ya berkawan dengan kawan, main layang silahkan, ke sungai silahkan, tapi jangan ambil ini jangan terpengaruh katanya. Jangan terpengaruh. Iya. Ya betul, karena pun saya juga sangat risih tuh. Mungkin bukan saya saja, kita mungkin sangat risih melihat bagaimana generasi sekarang ini, yaitu cara pergaulan dan cara tutur kata. Betul. Cara tutur kata. Mungkin kita sebagai pendidik, betul. Kita pendidik, Tengku. Lantas kita tidak bisa mendidik mereka 24 jam. Betul. Kecuali orang tua yang tua. Lantas bagaimana? Makanya madrasatul ula kan, itu ada di rumah, terutama ibu. Nah, seorang ibu, maka disinilah nilai-nilai keislaman itu harus ditumbuhkan. Nah, nilai-nilai adab. Makanya kalau saya pribadi Tengku Zul, saya selalu berbicara kepada anak-anak di rumah atau di dayah atau di sekolah tempat saya bekerja. Saya tidak minta mereka untuk jadi juara kelas. Saya tidak minta mereka untuk pandai matematik, pandai bahasa Indonesia, pandai ini, pandai itu. Yang kami inginkan adalah dari orang tua atau dari guru, kami selaku guru, selaku pendidik, yang kami inginkan adalah anak-anak kami saat selesai dari tempat kami, saat selesai dari sekolah, dari dayah, mereka semuanya punya akhlak yang mulia. Masalah prestasi itu bagi saya nomor sekian, karena yang penting adab. Masyarakat tidak perlu prestasi mereka, tidak tanya ranking berapa, juara berapa, kuliah di mana, tidak perlu. Masyarakat. Masyarakat yang mereka lihat adalah watak kita, perilaku kita, sopan santun kita. Masyarakat awam itu tidak perlu dalil. Masyarakat awam itu tidak perlu argumentasi, tidak. Yang mereka baca adalah gerak-gerik kita, akhlak kita, bahasa tubuh kita, sopan santun kita. Itu yang mereka baca. Kalau istilah sekarang kan kebanyakan orang memilih yang good looking, padahal mereka lupa ada yang lebih di atas good looking. Betul. Good attitude. Akhlak yang mulia itu jauh lebih bagus. Nah, makanya kondisi-kondisi seperti ini yang kita sangat kita harapkan. Ada ajaran-ajaran keislaman,
Kalau mungkin di rumah itu rata-rata punya TV. Nah. Apalagi sekarang TV itu kita sudah punya TV yang canggih, mungkin bisa masukkan flash disk. Alangkah baiknya jangan biarkan siaran itu begitu saja. Siaran televisi nasional begitu aja mengalir dengan iklan-iklannya, dengan film-filmnya. Jangan biarkan seperti itu. Alangkah baiknya. Apalagi yang bisa masukkan flash disk, masukkan di situ kan bisa download video-video yang bagus, rukun Islam, sifat 20 bagi Allah, masukkan ke situ. Sekarang banyak edukasi yang bisa kita tampilkan di media. TV juga tidak salah kalau bisa kita kontrol dengan baik. Iya, betul. Kita masukkan nilai-nilai positif di situ. Bisa, insya Allah bisa. Yang penting dari kita. Iya, tapi di rumah saya nggak bisa, Tengku. Kenapa, Tengku Zul? Karena tidak ada TV. Serius. Di rumah saya tidak ada TV. Tidak ada TV tapi ada wifi mungkin. Karena TV-nya sudah rusak. Akhirnya tidak dibuat lagi. Sudah lama di rumah nggak ada TV. Ketika tidak ada TV dan tidak ada komplain dari anak, dari istri, mungkin itu satu kebahagiaan, Gus. Karena kita takut kalau ada TV itu. Sebenarnya takut kalau seandainya siarannya kita mengalir begitu saja. Liar gitu ya. Iya, liar dan kita tidak ada kontrol dari kita. Ya udah, apapun ditayangkan siang malam di situ mereka tonton. Makanya kalau di rumah saya ada TV tapi antenanya sudah rusak. Antenanya rusak? Rusak antena. Makanya saya tidak perbaiki. Kadang-kadang saya takut dengan siaran-siaran yang tidak jelas. Lebih baik saya beli flash disk, saya masukkan video-video Islam di situ yang bisa mendidik anak kita. Itu bagian dari tarbiyah, terbiasa. Sehingga tanpa kita sadari mereka sudah bisa hafal ini, hafal itu. Padahal kita tidak mengajari, hanya kita putar saja sudah selesai. Kan anak-anak itu merekam apa yang mereka lihat. Nah, makanya saya setuju dengan pendapat yang saya katakan tadi. Buang sampah dengan disaksikan oleh anak itu 1000 kali lebih baik daripada teori tentang kebersihan. Nah, begitu kan? Oke, Tengku, kita menikmati minum kopi dulu. Kopi dulu. Masya Allah. Jadi seperti itu kondisi keadaan atau lingkungan yang kita inginkan, kan? Mulai dari diri kita seperti tadi. Jangan tunggu orang lain. Ya sudah. Karena mungkin kita sekarang udah terasa seperti generasi nafsi-nafsi, bahkan kita tidak bisa menegur. Ya sudah. Berarti kita mulai dari diri kita. Kalau semuanya berpendapat demikian, saya mulai dengan diri kita dengan hal yang baik. Tengku Zul mulai dengan hal yang baik, Si Fulan mulai dengan hal yang baik, insya Allah nanti semuanya akan sinkron. Gitu. Terkait dengan lingkungan ini, Tengku, adakah peran penting bagi yang mempunyai wewenang, Contoh seperti ini, Tengku. Dalam beberapa hari yang lalu, saya melihat ada sebuah ceramah yang mengatakan bahwa di daerah kita, di Banda Aceh itu sekarang sudah banyak anak-anak laki-laki yang memakai celana pendek. Betul. Tetapi yang mempunyai wewenang tidak lagi melihat itu. Dan sekarang sangat liar. Betul. Lelaki-laki yang sudah balik itu muwet bawah jalan ke pekek lupa ni Allah Rabbi. Ada sebuah hadis, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'minid dhaif. Kan begitu. Atau dalam riwayat lain, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maksud kuat di situ bukan kuat badan saja, bukan kuat fisik saja. Kuat dari berbagai hal. Kuat dari harta, kuat dari pangkat, kuat dari jabatan, kuat dari fisik, dan kuat dari iman. Betul, iman yang lebih penting memang. Tapi kalau kita punya kekuatan di dalam jabatan, kekuasaan,
hal-hal seperti itu bisa kita cegah. Saya termasuk salut Tengku Zul dengan beberapa pemimpin di daerah, bupati di beberapa daerah yang menandatangani setelah dimusyawarahkan dengan berbagai pihak instansi, dia menandatangani setiap kafe harus punya musala. Itu kekuatan jabatan dia. Betul. Karena tanda tangan dia itu berpengaruh. Betul. Makanya orang Islam itu diminta untuk kuat dari segala sisi. Ini fungsinya. Jadi bukan istilahnya kita kuat iman saya, enggak. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Maka hendaklah kita itu takut kalau kita seandainya kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah itu ya termasuk lemah iman, lemah harta, lemah jabatan, lemah kekuasaan. Karena kalau kita punya kekuasaan seperti itu kondisinya, maka seperti yang terjadi tadi, seperti yang Tengku Zul bilang tadi, banyak berkeliaran. Saya memang melihat sendiri fenomena itu. Bahkan saat saya baru balik dari luar negeri setelah saya kuliah itu, saya melihat waktu itu malah celana pendeknya model boxer begitu ya. Nah, dan itu ngetrennya baik pakai kendaraan roda 2 atau turun dari mobil, ngetrennya mereka pakai celana pendek, HP dipegang, dompetnya dompet panjang itu ngetren pada waktu itu. Iya. Lupa saya tahun berapa, 2013, 2014 begitu. Gaya-gaya memang begitu, gaya duduk di kafenya begitu. Tapi tidak ada yang berani menegur. Maka disinilah fungsi pemerintah, WH yang kerjanya luar biasa mulia, mencegah kemungkaran. Tapi setelah dicegah malah dimaki mereka, na'udzubillah. Kita ibaratnya mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ya, betul. Seolah-olah WH ini kan tangan kanannya Rasul, kalau bahasa saya begitu, karena mereka juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, mencegah kemungkaran. Sebagaimana Nabi mengajak untuk mencegah kemungkaran, tapi malah kita caci, kita maki, kita marahi mereka. Kalau jika mereka betul, mereka juga manusia, mereka punya salah, betul. Tapi ketika mereka mencegah kita dari kemungkaran, itu sebuah hal positif. Jangan dimaki. Jangan dimaki. Maka kondisi yang kita perhatikan sama-sama itu, mereka duduknya di warung kopi dengan celana pendek, itu wewenang dari pemerintah. Maksudnya pemerintah yang punya wewenang, yang bisa mengatur mereka. Kalau kita pribadi mungkin kita akan dicaci maki, bahkan bisa-bisa kita dipukuli. Berarti kita tidak mampu, tapi paling tidak kita sudah benci dari hati kan. Iya, betul. Kalau kita melihat kemungkaran, maka robahlah kemungkaran itu dengan tangan kita. Maksudnya dengan kekuatan kita. Kekuasaan. Kita tidak punya kuasa dan kekuatan di situ. Tidak, tanda tangan kita tidak berarti apa-apa. Jadi kita disuruh dengan lisan. Rupanya dengan lisan pun kita tidak mampu, karena setelah kita mungkin ada efek yang lebih besar kalau kita nasihatin. Bisa jadi dia pukul kita lah, apalah, karena dia tersinggung. Berarti yang ketiga, yang paling lemah, kita cuma bisa membenci sikap dan sifat itu di hati. Biarkan mereka yang punya wewenang, yang menertibkan, yang mengatur itu ya. Yang mengatur. Maka itu salah satu hal-hal yang tidak baik. Ini kebetulan saya teringat dengan satu hal, makanya mungkin boleh saya sampaikan juga, Tengku Zul. Ada hal yang tidak baik lagi di pasar saya lihat. Mohon maaf kepada penjual-penjual ayam. Jadi Tengku Zul, kita harapkan kepada khatib-khatib yang mereka masjidnya berada di daerah pasar. Contoh di daerah Pasar Penayung, Pasar Lambaru. Khatib itu bagusnya isi khutbahnya itu memberikan edukasi tentang jual beli. Baik. Haram halalnya di mana? Nah, itu dia. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah saya banyak melihat fenomena ketika kita pergi ke pasar yang orang jual ayam atau bebek. Sambil ngobrol, sambil bicara mereka menyembelih bebek dan ayamnya. Kadang-kadang saya perhatikan apa dia baca tuh Bismillah Allahu Akbar.
Kalau dia tidak baca itu berarti dia selama ini jual bangkai dong kepada masyarakat. Maka hal-hal seperti itu kita cegah sama-sama. Mungkin kita tidak mampu menasehati, ya udah berarti kita mulai dari diri kita. Jangan beli lagi di situ karena kita tidak yakin. Tugas kedua adalah kita sampaikan kepada Tunku Imum atau Pak Khatib biar edukasi itu disampaikan di atas mimbar di masjid-masjid yang dekat dengan pasar. Ya, betul. Nah, yang ketiga sebenarnya yang saya tahu di setiap pasar itu ada wali pasar namanya. Mereka kayak apa ya, Pak Geci di pasar itu ada ketua pasarnya yang memanage itu. Ya, mereka yang mengatur harga, tidak ada yang boleh lebih rendah, boleh lebih tinggi begitu. Nah, hal-hal seperti itu mereka yang berkuasa. Mereka yang mampu merubah. Kita cuma bisa melihat, oh ini tidak baik. Ini tidak baik. Nah, makanya saat ada sesuatu yang tidak baik, kita mulai dari diri kita. Karena kita tidak punya wewenang apa-apa. Iya, betul. Kekuasaan tidak ada. Kita sampaikan kepada mereka yang punya wewenang dan kekuasaan. Nah, ini sama halnya dengan yang kejadian seperti pakai celana pendek tadi itu. Iya, yang satu lagi Tengku yang menjadi keresahan bagi saya pribadi dan beberapa teman-teman yang melihat dan menyaksikan itu tengah malam. Kita sebutlah jam 11 malam atau jam 12 malam. Bahkan jam 1 malam. Jam 1 malam atau jam 12 malam. Ini juga kadang-kadang anak-anak perempuan, anak-anak gadis ini sekarang salah kaprah Tengku. Mereka kok ngarung, kok marung malam-malam gitu. Ikut ngopi sampai tengah malam. Iya, Tengku. Jadi bagaimana jika seandainya terjadi apa-apa terhadap mereka? Apakah jadi lantas orang tuanya kenapa membiarkan itu? Oke, mungkin itu karena anak kos mungkin. Ya, ibu kos. Pemilik kos kenapa nggak kontrol? Itu bagaimana? Itu sangat resah sekali. Kami lelaki yang kita mungkin laki-laki yang resah melihat. Betul. Teringat seandainya adik saya begitu. Teringat seandainya anak saya begitu. Nauzubillah. Tengku Zul, emas diharamkan bagi kita laki-laki. Kita nggak boleh pakai emas. Kita boleh pakai perak. Perempuan boleh pakai emas dan boleh pakai perak. Kemudian emas itu warnanya persis warna matahari. Gold, betul. Warna oranye kuning merah begitulah. Oke. Kita laki-laki boleh pakai perak itu warnanya silver ya. Aluminium kayak warna aluminium begitu ya. Milenium aluminium. Milenium ya. Oke. Bukan mutiara kan? Bukan. Maksudnya adalah laki-laki diperbolehkan warna perak itu kan warna bulan. Bulan itu keluarnya di malam hari. Sedangkan matahari itu keluarnya siang. Matahari warna emas yang dibolehkan pakai kepada wanita itu dia cuma keluar di siang hari. Saya bisa kaitkan itu. Saya dulu belajar bahasa Arab. Jadi kenapa bulan itu muzakkar dalam bahasa Arab? Kenapa asyamsu itu muannas? Jadi kami kaji dengan kawan-kawan, dengan Syekh. Salah satunya mungkin begitu ya. Karena matahari itu warnanya ini, kemudian dia emas itu untuk perempuan, sedangkan bulan itu muzakkar laki-laki, warnanya perak jadi khusus untuk laki-laki begitu. Dia keluarnya malam. Terus ada yang tanya, perempuan yang diibaratkan dengan matahari yang keluar siang kok sekarang udah keluar malam? Itu yang jadi masalah. Jadi masalah di situ. Sebenarnya saya lihat disitulah sudah terjadi pergeseran moral kita ke arah yang negatif. Tapi memang betul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang paling disukai itu kan masjid, dan tempat paling jelek itu adalah pasar. Pasar itu bukan artinya mulai singa hurung hana jauh pasar gara-gara jahat, bukan. Karena di sana terjadi penipuan, di sana terjadi pencurian, dan di pasar itu maksudnya adalah keramaian. Daerah-daerah keramaian, kota-kota biasanya lebih
lebih parah dari kondisi kita yang ada di kampung. Banyak mafsadahnya di sana. Iya. Saya lihat ketika saya kuliah di sana, di kota-kota betul memang wanita-wanita itu memang ngetrennya keluar malam. Tapi di kampung, ya Rabbi, jangankan malam, siang pun mereka tidak berkeliaran. Itu sebenarnya hakikat daripada wanita. Maka ketika kita lihat wanita duduk jam 11, jam 12, kemudian diantar pulang oleh kawannya yang laki-laki jam 12 malam. Nauzubillah. Kita tidak ada satu orang pun yang menganggap, maaf ya, mungkin dia orang, pasti kita menganggap anak bedoi. Ubun ni nang posi belah malam bak warung, diantar oleh kawannya pulang ke kos, pulang ke asrama. Itu jangankan dulu saya teringat itu ketika saya masih kecil waktu di kampung-kampung, paling perempuan itu kan sampai solat isya mereka di situ di Menasah. Betul. Begitu selesai solat isya langsung mereka pulang. Bahkan orang tua kita dulu, ibu kita saat mencari ayah ke warung, nggak berani ibu ke warung. Malah dia minta kita pergi ke warung, atau dia minta siapa yang ada di luar tolong bentar panggil si ayah di warung. Hoi salin tolong. Hang dia je warung. Wanita itu memang tidak baik berkeliaran di malam hari. Maka pergeseran moral seperti itu yang harus kita cegah mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara orang tua mungkin di kampung tidak bisa kontrol, paling tidak orang tua juga harus menelponnya 4 gata kali dapat juhbu, kali dapat sembahyang. Bukan begitu sampai ke Banda Aceh jadi apa namanya, seperti kuda yang baru lepas dari kandangnya. Nauzubillah kan. Liar luar biasa. Allah. Cuman kalau kita sudah sebagai orang tua sudah mendidiknya dengan baik, insyaallah, kemudian kita sudah kontrol dia dari jarak jauh dengan cara menelpon atau video call begitu kan, memastikan dia di mana dan baik-baik saja. Di belakang itu dia buat sesuatu yang negatif, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Sebagai orang tua kita sudah memberikan yang terbaik. Masalah dia nanti melakukan hal-hal negatif, nauzubillah, berarti itu memang bisikan setan lebih besar daripada nasihat orang tua. Allah Rabbi. Begitu tuh Zul. Kurang lebihnya begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sahabat DAO Podcast channel yang tercinta. Bagi teman-teman yang melihat dan menyaksikan video ini ataupun channel ini, ambillah pelajaran dan banyak ilmu yang disampaikan oleh Tengku Raidi Rizki Ansari. Alhamdulillah beliau sangat alim, sangat banyak pengetahuan yang beliau miliki. Alhamdulillah. Bukan ilmu Tengku Zul, tapi hanya pengalaman. Pengalaman. Karena kalau ilmu mungkin lebih banyak orang lain. Maka ada juga yang bilang, Ustaz, ini tambah sikit lagi. Iya, Ustaz, hebat kali Ustaz yang bisa keluar negeri. Rumah luar biasa. Enggak nak. Kami bilang sama anak-anak itu, enggak nak. Ilmu itu lebih banyak orang kuliah di Aceh, di Indonesia lebih banyak. Cuman pengalaman kami mungkin lebih. Pengalaman bergaul dengan bangsa bukan bangsa kita. Bahasa bukan bahasa kita. Culture-nya bukan culture kita. Itu pengalaman yang berharga. Maka Imam Syafi'i kan berkata, pergi jauh-jauh. Kalau ingin dapatkan sesuatu yang mulia, pergi jauh-jauh. Hijrah. Ada 5 kan. Nanti ada dapat ilmu, adab, tentang apa namanya, hilangnya kesedihan di kita, dapat rezeki, dapat orang-orang baik. Itu kan 5 hal yang Imam Syafi'i sebutkan. Maka kami bisa mengatakan ilmu itu lebih banyak orang lain, tapi kita kayaknya pengalaman ada sih, beberapa pengalaman yang bisa kita bagi di sini insyaallah. Alhamdulillah. Bagi kawan-kawan di luar yang melihat seperti Tengku Zul bilang tadi, yang melihat ada sesuatu negatif atau yang tidak baik, kalau bisa langsung saja ditegur, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita, from self to self. Iya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Wow. Nah, begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tengku. Sama-sama, telah memberikan Tengku pencerahan dan beberapa ilmu dan pengalaman yang telah disampaikan melalui video ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami mengambil manfaat daripada itu semua.
dan menjadi pelajaran untuk kami semua di sini. Alhamdulillah. Sahabat DAO Podcast, channel yang tercinta, terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan apabila sudah subscribe, jangan lupa di like, share dan komen, dan ditulis di kolom komentar. Apapun boleh ditulis di kolom komentar, baik itu saran, masukan, dan bahkan apabila ingin merequest judul atau tema, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Tengku. Sama-sama Tengku Zul. InsyaAllah di lain waktu kita akan tampil lagi dan berbagi ilmu dan pengalaman. InsyaAllah dengan senang hati bisa berbagi dengan Tengku Zul dan kawan-kawan di sini. Allah. Baiklah sahabat DAO Podcast, channel yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.